Anime Overpower mungkin udah banyak banget aku rekomendasiin ke kalian. Tapi kali ini beda banget nih. Aku udah buat list khusus anime-anime dengan karakter utama Overpower sejak awal dengan kekuatan supernatural. Daripada kelamaan, mending kita langsung menuju ke list pertamanya. Absoluto Duo. Animenya bercerita tentang Kokone Toru yang baru mendaftar ke suatu sekolah khusus yang melatih muridnya menjadi pasukan keamanan. Di sekolah ini, setiap murid bisa mengeluarkan senjata khusus yang dihasilkan dari perwujudan jiwa penggunanya. Tapi unik banget nih, di mana yang lain dapat pedang dan senjata menyerang, Toru malah mendapatkan perisai. Wah, udah kayak Naofumi aja ya. Intinya anime ini cuma berfokus pada keseharian mereka di sekolah. Ada juga kebijakan sekolah yang unik, di mana semua murid harus mengikuti sistem duo dan yang jadi pasangan Toru ialah seorang wanita. Spirit Pack. Ini Donghua yang punya cerita menarik nih. Spirit Pack ini mengisahkan tentang Keikayo yang merupakan keturunan penyihir bangsawan. Tapi kehidupannya berubah setelah kedua orang tuanya meninggal. Kini Keikayo bekerja paruh waktu di toko komputer sekaligus menjadi peramal jalanan. Suatu hari dia terlibat dalam sebuah kejadian yang membuat mati dan menjadi arwah. Untungnya dia bertemu dengan Kitamoku yang bisa melihat roh dan mengikutinya. By the way, Donghua ini ada unsur BL-nya. Kalau emang kalian anti, mending skip aja ya. Kyoko Seri. Anime satu ini cukup menarik menurutku. Ceritanya berfokus pada seorang pasangan yang memiliki kekuatan misterius dari seekor monster. Ceritanya berfokus sama cewek yang namanya Kotoko Iwanaga, di mana dia dulunya pernah diculik oleh yokai selama 2 minggu dan dimintai tolong oleh seorang dewa untuk menjadi seorang mediator. Ceritanya diawali ketika Kotoko mendekati cowok bernama Kuro. Awalnya Kuro ini adalah orang biasa, tapi seiring berjalannya anime muncul beberapa keanehan dan kejanggalan pada dirinya. Dan nyata Kuro juga seseorang mediator yang bahkan ditakuti semua makhluk. Bugipop wa Warawanai. Di dunia anime ini terdapat sebuah legenda tentang malaikat maut atau Shinigami bernama Bugipop yang otomatis muncul ketika keseimbangan dunia terancam oleh para musuh dunia. Tetapi legenda itu benar adanya dan nyata. Animenya berkisah tentang Bugipop yang muncul dan merasuki tubuh seorang siswi SMA bernama Touka Miyashita. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, termasuk terencananya keseimbangan dunia yang dilakukan manusia itu sendiri. Kalau kalian cari anime untuk hiburan, mending kalian jangan nonton anime ini ya. Soalnya anime ini serius dan punya alur yang berbelit-belit. Hakken den Toho Hakken Ibung. Bercerita tentang desa Otsuka, rumah bagi Shino Inotsuka, Sosuke Inukawa, dan Hamaji mengalami serangan virus yang mematikan dan pada akhirnya desa tersebut dilenyapkan untuk selamanya. Tapi untung saja, ada pria aneh yang menggunakan pedang Murasame untuk melindungi 3 anak itu. 5 tahun pun telah berlalu. Kini Shino, Sosuke, dan Hamaji sudah hidup damai, tapi kedamaian itu berubah ketika Hamaji diculik oleh orang misterius yang mengincar pedang Murasaki. By the way, animenya keren kok, dan MC-nya juga overpower banget dengan kekuatan supranaturalnya. Shumatsu no Vakyo. Mau nonton tentang pertarungan antara dewa? Mungkin anime ini cocok dan solusi bagi kalian semua yang tertarik. Bercerita tentang dunia jauh di mana para dewa mengadakan pertemuan untuk menentukan keberlangsungan hidup umat manusia yang diadakan di dunia langit setiap 1000 tahun sekali. Para dewa pun telah memutuskan pemusnahan umat manusia. Untuk menyetujui tindakan itu, dewa memanggil 13 orang manusia terkuat yang pernah ada sepanjang sejarah manusia, dan jika manusia menang,
tenang, mereka berhak untuk membatalkan keputusan itu. Tapi berat nih syaratnya, mereka harus melawan 13 dewa terkuat. Chaos Dragon. Anime ini bercerita tentang perang dua negara antara Donatia dan Kouran yang berakibat menghancurkan dunia di sekitar mereka, termasuk salah satu pulau Nil Kamui yang sangat terkena dampak akan itu. Lebih buruk lagi, Dewa Naga Merah telah menjadi gila dan mengamuk di sekitar Nil Kamui yang membakar desa dan membunuh orang tanpa pandang bulu. Animenya berpusat pada Ibuki, keturunan kerajaan Nil Kamui yang tinggal di panti asuhan dan menolak konflik. Tetapi kehidupannya gak berjalan seperti yang dia mau. Ibuki pun terseret ke dalam konflik berkepanjangan yang membuatnya harus berperang melawan musuh negaranya. Kokoku menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Juri Yukawa yang gagal dalam 19 wawancara kerjanya. Suatu hari, dua orang anggota keluarganya diculik oleh organisasi misterius dan dimintai uang tebusan. Pada saat yang genting, kakek Juri mengungkapkan rahasia soal batu mistisnya, di mana batu itu bisa membuat penggunanya memasuki dunia statis, dunia di mana orang terhenti dan hanya pengguna statis saja yang bisa bergerak. Setelah tiba di tujuan mereka, upaya penyelamatan mereka tidak berjalan mulus ketika mereka diserang oleh sekelompok orang yang mengejutkan yang ternyata juga dapat bergerak di dunia statis. Gimana ya jadinya? Apa mereka bisa lolos? Enen no Shobotai. Kalian pasti udah gak asing banget sama anime satu ini. Animenya bagus banget dan punya fan service yang konyol. Cerita animenya berfokus pada Kusakabe Shinra, seorang pemuda yang dijuluki Devil Footprints atau mungkin kalau di bahasa Indonesiain artinya kaki iblis. Julukan tersebut diberikan karena Shinra dapat membakar kakinya sesuka hati. Shinra sendiri bergabung dengan pasukan pemadam khusus 8 dan bekerja bersama rekan pengendali api lain untuk memadamkan Infernals. Dari sini, Shinra juga mulai menguak misteri tentang keluarganya yang meninggal karena kebakaran misterius 12 tahun lalu. Kemono Jihen. Ini salah satu anime yang paling aku suka karena ceritanya berfokus sama anak-anak yang memecahkan sebuah kasus tidak biasa atau bisa dibilang berhubungan dengan yokai. Ceritanya berfokus pada seorang anak pendiam bernama Kabane di mana dia tinggal di sebuah tempat penginapan dan bekerja di sana. Tapi dia nggak seperti anak pada umumnya. Suatu saat dia menyadari bahwa dia bukan manusia biasa, melainkan manusia setengah yokai. Nah, itulah ceritanya. Intinya Kabane mengikuti detektif yang bernasib sama dengannya ke Tokyo dan disinilah cerita anime ini dimulai. Segitu aja list anime dari aku. Kalau kalian mau request, coret-coret aja di kolom komentar ya. See ya di video selanjutnya.